Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu ya. Kami dari kelompok 8 kelas Manajemen 20D Universitas Buana Perjuangan Karawang ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah perpajakan dengan materi penyidikan dan sanksi yang telah kami rangkum di dalam PowerPoint ini. Kelompok kami terdiri dari 4 orang yaitu Husni Triandi, Ramana Purbayaksa, Muhammad Yogi Septian, dan Torik Bayhaki Al-Syukri. Dengan tema penyidikan dan sanksi. Penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibanding perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pasal 44 ayat 1, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Poin F yaitu meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Poin G, menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Dan poin H, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Poin I, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Poin J, menghentikan penyidikan, dan poin K adalah melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44. 3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Pasal 44A. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 huruf J dalam hal tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa atau tersangka meninggal dunia. Pasal 44B. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Nah, selanjutnya sanksi. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seorang yang dinyatakan bermasalah melakukan perbuatan pidana.
Jenis-jenis sanksi. Yang pertama, sanksi denda. Sanksi denda biasanya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam hak laporan pajak. Misalnya, SPT tidak dilaporkan, adanya pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT, sehingga tidak membuat faktur pajak. Kedua, saksi bunga. Jenis saksi ini biasanya berkaitan dengan ketidakdisiplinan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Misalnya, terlambat atau menunda pembayaran pajak. Ketiga, sanksi kenaikan. Sanksi administratif merupakan kenaikan biasanya diberikan kepada wajib pajak yang melanggar atau aturan perpajakan dari segi material, misalnya memberikan informasi yang salah dalam hitungan pembayaran pajak. Pengenaan sanksi pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB setelah penyelidikan atas permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dengan kriteria tertentu yang tercantum dalam Pasal 17C Ayat 2 Undang-Undang KUP. Diterbitkannya SKPKB setelah penyelidikan atas permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dengan prasyarat sesuai dengan Pasal 17D Ayat 2 Undang-Undang KUHP. Nah, jadi dapat disimpulkan beberapa hal tentang penyidikan dan sanksi. Mulai dari pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibanding perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Dan sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang atau kelompok. Ada pula jenis-jenis sanksi, bagaimana menjadi penyidik, dan lain-lain. Penyidikan dan sanksi keduanya terdapat dalam Undang-Undang tentang KUP, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Penyidik dan Tata Cara Perpajakan. Untuk penyidikan terdapat pada Pasal 44 dan Pasal 44A sampai 44B, sedangkan sanksi terdapat pada Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.